Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketemu lagi di Renungan Pagi. Saat ini kita akan bicara tentang jangan menghakimi. Jangan menghakimi. Bacaan kita di pagi hari ini bersama-sama kita akan baca dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Di Roma pasal yang kedua, ayat pertama. Kita coba ambil satu ayat saja. Roma 2 ayat yang pertama, yang demikian firman Tuhan. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Demikian firman Tuhan dari surat Roma pasal 2 ayat yang pertama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, surat Roma ini dulu ditulis kurang lebih sekitar tahun 58 Masehi. Jadi 58 tahun setelah Tuhan Yesus lahir. Sekitar tahun 58. Nah, saat itu Rasul Paulus memang banyak mengabarkan tentang Injil Tuhan di kota Roma ini. Sehingga banyak jemaat di kota Roma itu yang semakin banyak mulai bertobat, terutama jemaat non-Yahudi. Tetapi kehidupan di kota Roma saat itu memang belum sempurna keimanannya. Sehingga masih banyak di antara jemaat itu muncul rasa saling curiga, mementingkan diri sendiri, kurang menghargai, dan suka menyalahkan orang lain. Melihat situasi ini, tentu Rasul Paulus sangat prihatin. Sehingga Rasul Paulus kemudian menulis surat tadi, terutama di ayat yang pertama tadi. Saya akan membacakan ulang. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Jadi menghakimi orang lain itu sebetulnya kita sedang menghakimi diri sendiri juga. Saya punya ilustrasi. Bapak Ibu, seandainya saya bertanya, ini gambar apa? Coba dilihat, ini gambar apa? Coba renungkan sebentar, lalu berikan jawaban saudara. Sebagian banyak orang, saya beri pertanyaan seperti ini, akan menjawab, oh ada titik hitam di kertas putih itu. Sebagian besar orang akan menjawab, ada titik hitam di kertas putih itu. Seperti ini. Ya, benar kan? Ada titik hitam di kertas putih itu. Mengapa demikian? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya bisa ibaratkan titik hitam ini adalah suatu kesalahan. Dan putih ini adalah suatu kebaikan. Ternyata banyak orang melihat orang lain itu dari sisi salahnya saja. Jarang sekali orang itu melihat dalam diri orang lain itu baiknya. Padahal itu adalah gambar putih yang lebar, ada titik hitamnya di tengah.
Itu adalah gambar putih yang lebar. Artinya banyak kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan orang lain. Tetapi kadang-kadang kita tidak melihat itu. Yang sering dilihat itu adalah titik hitamnya. Kesalahannya. Itu yang sering terjadi di jemaat Roma saat itu. Jadi senang sekali kalau mendapati kesalahan dalam diri orang lain. Walaupun itu kecil, tapi kemudian dibesar-besarkan. Nah, itu yang sering terjadi. Bahkan dalam kehidupan jemaat Mun, seringkali kita menjumpai hal-hal yang demikian. Jadi banyak orang itu melihat dari sisi orang lain, itu kesalahannya saja. Jarang sekali melihat kebaikan-kebaikannya. Coba kalau di tengah jemaat itu yang kita bicarakan adalah kebaikan-kebaikan. Tentu akan indah sekali kehidupan ini. Kalau yang kita bicarakan itu adalah hal-hal yang baik, tentu sangat indah kehidupan di jemaat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita diingatkan melalui surat Roma pasal 2 tadi, terus khusus ayat yang pertama. Jangan mudah menghakimi, karena sebetulnya kamu juga berbuat hal yang sama. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita mampu melaksanakan surat Roma ini? Supaya kita tidak jatuh dalam hal menghakimi. Ada salah satu tips sederhana. Lakukan afirmasi. Apa itu afirmasi? Afirmasi itu adalah menanamkan hal positif di dalam pikiran kita secara terus-menerus. Misalnya, saya ini orang yang penuh kasih. Coba katakan itu setiap saat. Di dalam hati dan pikiran kita katakan, saya orang yang penuh kasih. Selalu ulang-ulang tanamkan itu di dalam hati dan pikiran kita.